Menurut para ahli, bumi yang kita diami ini telah berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Bentuk awal bumi tidaklah seperti yang kita huni seperti sekarang ini. Bumi berevolusi melalui rentang waktu yang sangat lama. Perubahan yang sangat drastis terjadi. Maha besar Allah yang telah menciptakan bumi yang aman untuk manusia tinggali. Seperti juga manusia, bumi juga diperkirakan mempunyai batas waktu. Saat energi penyokong bumi telah habis, itulah saatnya bumi hancur. Kita menyebutnya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kita bertemu lagi dalam Hasanah, ensiklopedia Islam dunia yang memberikan wawasan pengetahuan berbasis Islam untuk memperkaya keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah terpikirkan dalam benak Anda apa yang akan terjadi jika Allah tidak menciptakan bumi untuk kita diami? Apa generasi umat manusia yang akan hidup jika Allah tidak menyiapkan bumi yang aman untuk kita tinggali? Subhanallah, hanya ketetapan Allah yang mengizinkan segala sesuatunya berjalan di muka bumi ini. Manusia diberi akal pikiran untuk belajar memahami apa yang terjadi di bumi ini. Karena itulah, ilmu yang mempelajari terbentuknya alam semesta atau kosmologi merupakan subjek yang sangat menggugah minat ilmuwan sejak lama. Sebagai sumber petunjuk dan ilmu pengetahuan, Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu lengkapnya. Tak terkecuali di dalamnya terpapar pengetahuan tentang kosmologi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laylan nahara yatlubuhu hafitha يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Abdullah Yusuf Ali, seorang ilmuwan India yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, mengartikan hari dalam ayat ini sebagai periode yang panjang. Seperti sains modern membicarakan periode terbentuknya alam semesta sebagai permulaan bumi tercipta. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
Masa yang pertama adalah masa pembentukan alam semesta. Teori yang terkenal adalah teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta terjadi karena sebuah ledakan kosmik yang mengakibatkan adanya pengembangan alam semesta. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan suatu yang padu dan kemudian dipisahkan. Masa yang kedua adalah pengembangan alam semesta. Setelah ledakan kosmik terjadi, terbentuklah galaksi-galaksi yang semakin menjauh dan langit semakin meninggi. Al-Quran menjelaskan fenomena ini menggunakan kata meninggikan bangunan dan menyempurnakannya. Dalam Al-Quran Surat An-Naziat ayat 27-28, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Barulah 4 masa berikutnya lebih difokuskan pada pembentukan bumi. Proses pembentukan bumi tak bisa dipisahkan dari awal mula terjadinya tata surya. Tata surya sendiri diperkirakan terbuat dari nebula surya yang mengembang. Nebula adalah kumpulan besar gas helium hidrogen, debu karbon silikon besi, dan plasma muatan positif dan negatif. Semuanya menyatu membentuk awan raksasa yang tersebar di luar angkasa. Ledakan bintang atau supernova menghasilkan gelombang kejut yang membuat nebula surya berkontraksi dan kemudian bertabrakan dengan puing-puing galaksi, menghasilkan protoplanet atau cikal bakal planet yang beredar mengelilingi pusat nebula. Melalui reaksi nuklir pada inti nebula, evolusi matahari terjadi. Gravitasi nebula menyebabkan zat di luarnya mendingin dan protoplanet mulai berpisah-pisah dalam sebuah lingkaran. Bagian-bagian besar debu dan pecahan puing ini kemudian berkembang mengelompok menjadi planet, termasuk planet bumi. Matahari memang diciptakan terlebih dahulu karena ia menyuplai energi bagi kelangsungan bumi. Dalam Al-Quran Surat An-Naziat ayat 29, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Pada masa ini pula terbentuklah bulan akibat tabrakan bumi dengan protoplanet lain yang melemparkan lapisan batu besar ke angkasa dan menjadi bulan. Protobumi kemudian berkembang sampai suhu bagian dalamnya cukup panas untuk melelehkan inti logam beratnya, yang kemudian tenggelam. Peristiwa yang sering disebut ilmuwan sebagai bencana besi ini menghasilkan pemisahan lapisan bumi dan intinya. Inilah awal terbentuknya struktur lapisan bumi dan medan magnet bumi. Kerak benua yang menjadi asal muasal benua pertama tercipta dari pelelehan elemen yang terjadi pada lapisan bumi yang lebih dalam. Benua pertama ini adalah Pangaea. Selanjutnya Pangaea terpecah menjadi 2 benua besar, Laurasia atau yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara, Eropa, sebagian Asia Tengah dan Timur, dan Gondwana yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Asia lainnya. 2 benua besar ini nantinya akan terpecah-pecah, hanyut, bertubrukan dengan bagian lain, dan akhirnya menjadi bentuk benua-benua yang ada sekarang ini. Benua inilah yang dimaksud dalam surat An-Naziat ayat 30. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Pembentukan bumi selama 2 masa dikukuhkan dengan adanya surat Fussilat ayat 9. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Sebagai sebuah planet baru dengan jarak sedemikian rupa dengan matahari, bumi tidak memiliki sumber untuk menghasilkan air. Nebula matahari terlalu panas untuk membentuk es. Dan hidrasi batuan oleh penguapan air akan menjadi terlalu lama. Padahal air adalah komponen penting kehidupan. Inilah maksud ayat ke-31. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Terbentuklah air di bumi berasal dari meteorit dari luar sabuk asteroid atau komet. Komet atau meteorit yang menumbuk bumi membawa unsur hidrogen. Unsur ini kemudian bereaksi dengan unsur-unsur di bumi dan membentuk uap air. Dari uap air inilah hujan pertama di bumi turun. Hujan-hujan ini kemudian membentuk samudra.
Asal-muasal air ini dibuktikan dengan ditemukannya rasio deuterium dan hidrogen yang sama pada air laut dan komet. Deuterium sendiri adalah unsur hidrogen yang masanya lebih berat daripada hidrogen. Dengan tersedianya air, kehidupan pertama pun muncul di bumi, yaitu senyawa organik berupa asam amino yang merupakan pondasi awal kehidupan. Senyawa organik ini kemudian mengembangkan 3 kemampuan dasar makhluk hidup, yaitu mereplikasi diri, metabolisme makanan, dan memperbaiki diri, dan membran sel eksternal untuk memasukkan makanan dan membuang sisa makanan. Senyawa organik ini kemudian berevolusi menjadi makhluk hidup tak berinti sel. Inilah makhluk hidup pertama di bumi. Ini dibuktikan dari temuan fosil mikroba tertua, stromatolith dan cyanobacteria yang berasal dari 3,5 miliar tahun yang lalu, sekitar 1 miliar tahun setelah pembentukan bumi. Senyawa organik ini nantinya akan berevolusi menjadi tumbuhan. Lalu bagaimana oksigen sebagai sumber kehidupan manusia terbentuk? Ketika makhluk hidup berhasil melakukan fotosintesis, mereka mengubah karbon dioksida, air, dan sinar matahari menjadi makanan. Untuk menyediakan elektron pada proses ini, unsur hidrogen didapatkan dari air dan sisa reaksi tersebut adalah oksigen. Lama-kelamaan, oksigen pun terakumulasi di atmosfer. Kombinasi metabolisme sel-sel dalam rentang waktu yang panjang membentuk atmosfer bumi seperti layaknya sekarang. Masa yang terakhir yang dijelaskan dalam surat An-Naziat ayat 32-33 adalah proses pembentukan geologi bumi dan terciptanya hewan dan manusia. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Ketika lapisan-lapisan ini bergerak, dia membawa serta benua-benua dan dasar samudra. Bila 2 buah lapisan bertubrukan, salah satu lapisan akan terangkat dan membentuk pegunungan. Lapisan yang tertekan ke bawah akan membentuk jurang yang sangat dalam di bawah samudra. Panas perut bumi akan mencairkan material dan mencari jalan keluar menuju permukaan bumi dan membentuk gunung berapi. Dalam Al-Quran, gunung-gunung ini diciptakan sebagai pasak bumi yang menjaga stabilitas kerak bumi dan melindungi dari goncangan. Dalam surat An-Naba ayat 6-7, bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam surat Al-Anbiya ayat 31, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Pada masa ini, bumi telah dihuni untuk makhluk hidup yang lebih kompleks. Subhanallah. Segala sesuatu di alam semesta ini menganut sebuah rasio emas. Sebenarnya apa rasio emas ini? Rasio emas adalah sebuah bilangan matematika. Sesuatu disebut sebagai rasio emas bila perbandingan dari jumlah 2 bagian besar dan kecil terhadap bagian yang besar bernilai 1,618. Pada tahun 1200 Masehi, Leonardo Fibonacci menemukan deretan angka yang menganut pola rasio emas ini. Selanjutnya, deretan ini disebut deret Fibonacci. Bentuk-bentuk alami memiliki geometri yang ajaib dan membentuk proporsi emas. Proporsi emas ini dapat disusun menjadi segitiga emas. Bila disusun terus-menerus, pola spiral seperti pada keong akan terbentuk. Inilah pola spiral emas. Pola alam semesta kita ternyata merupakan pola spiral rasio emas ini. Galaksi Bima Sakti memiliki beberapa lengan spiral. Bintang-bintang bergerak berputar dengan kecepatan tinggi yang mempertahankan bentuk bintang tersebut. Bahkan perbandingan jarak antara planet-planet dengan matahari mengikuti hukum deret Fibonacci. Mekah adalah kota suci bagi umat Islam. Seluruh umat penjuru dunia mengarahkan kiblatnya pada Ka'bah yang terletak di kota ini. Bukan tanpa alasan dan penjelasan, ternyata bila dihitung secara jarak dan posisi, Mekah adalah rasio emas bumi, dan Ka'bah adalah rasio emas kota Mekah. Perbandingan jarak antara utara dan selatan adalah rata-rata 1,6. Begitu pula perbandingan antara bagian barat dan timur. Subhanallah. Rasio emas ini dikuatkan oleh surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya, rumah ibadat pertama yang dibangun oleh manusia ialah Baitullah,
yang dibakah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jumlah huruf dalam ayat ini adalah 47. Jika dibandingkan oleh rasio emas, maka jumlahnya adalah 29, yaitu jumlah huruf pertama sebelum kata Mekah disebutkan. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Indah dalam mencipta. Keberlangsungan bumi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu interaksi gravitasi dengan objek lain dalam tata surya dan peningkatan terangnya cahaya matahari secara terus-menerus. Campur tangan manusia terhadap bumi juga menjadi satu faktor penting yang mempertahankan atau malah merusak bumi. Kehadiran bulan membantu menstabilkan kemiringan bumi, sehingga perubahan iklim yang dramatis bisa dihindari. Tetapi seiring dengan meningkatnya sumbu bulan, akan meningkatnya gangguan pada stabilisasi kemiringan bumi yang bisa mencapai 90 derajat dari orbit planet. Jika kemiringannya terlalu tinggi, perubahan iklim drastis akan terjadi dan bumi tidak akan menjadi habitat yang layak huni bagi manusia. Manusia memainkan peranan penting di bumi. Pertumbuhan besar manusia menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin besar dan mendesak spesies lainnya. Hal inilah yang menyebabkan krisis biotik atau punahnya banyak spesies hewan atau tumbuhan. Jika krisis ini terus berlangsung, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu yang akhirnya akan bermuara pada kepunahan umat manusia pula. Penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya seperti nuklir atau nanoteknologi juga mengakibatkan kerusakan pada bumi. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Matahari membutuhkan unsur hidrogen untuk menghasilkan energi. Namun jika kehabisan bahan bakar ini, matahari akan berubah menjadi raksasa merah dan mengekspansi sistem tata surya tak terkecuali memasuki orbit bumi. Matahari akan bersinar begitu terang hingga lautan di bumi akan mendidih dan kering. Batuan akan meleleh dan kehidupan pun akan punah. Matahari akan terus-menerus menjadi besar sehingga planet-planet di sekitarnya akan masuk dalam bola gas matahari. Kejadian ini diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6-9. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Alam semesta seperti yang diungkapkan teori Big Bang akan terus mengembang. Mengembang ini bisa berarti terus-menerus bergerak sampai mengerut. Pada saat itulah, galaksi-galaksi akan semakin mendekat, bintang-bintang akan saling bertumbukan, alam semesta akan semakin mengecil, dan semua materi akan runtuh kembali menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaannya. Inilah yang disebut Big Crunch atau keruntuhan besar sebagai kebalikan dari Big Bang. Kehancuran alam semesta ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ
apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran Surat At-Takwir ayat 1-2. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Terjadinya kiamat selalu menjadi hal yang sangat menarik minat manusia. Sampai-sampai sering sekali muncul prediksi waktu kiamat. Sebagai contoh, kiamat menurut versi suku Maya, tanggal 21 Desember tahun 2012 yang lalu, sempat dianggap sebagai hari akhir dunia. Namun, seperti ramalan kiamat sebelumnya, prediksi tersebut tidak terbukti. Menurut teori astronomi, matahari diperkirakan akan menjadi raksasa merah sekitar 5 miliar tahun lagi, yang artinya bumi akan hancur, kiamatlah yang terjadi. Ya, kehancuran bumi memang bisa diperkirakan dalam batas ilmu-ilmu sains. Namun, kepastian akan waktu terjadinya kiamat hanya Allah yang Maha mengetahuinya. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Bahwa telah tampak tanda-tanda kiamat, itu merupakan petunjuk agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan sebaik-baiknya iman kita untuk dihadapkan pada Pencipta kita. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Pembentukan bumi merupakan bukti kuasa Allah yang tak terkira. Semua yang terjadi di atas bumi ini adalah kehendak-Nya. Kehancuran bumi sebagai wujud hari kiamat merupakan penanda bagi kita yang beriman untuk selalu ingat dan berada di jalan Allah. Karena pada dasarnya, kiamat bukanlah akhir, melainkan awal bagi kehidupan abadi di akhirat. Maha benar Allah dengan segala kuasanya. Nah pemirsa, demikian Hasanah Ensiklopedia hari ini. Semoga kita selalu berada di bawah petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.